Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Saung Hati Channel. Almarhum Al-Makfurloh Kiai Haji Tubagus Mansuri Mahmud, sebagai mualim yang istiqomah mengajarkan ketauhidan, dengan salah satu kitab tauhid yaitu Kitab Sifat 20, karangan Mufti Betawi Al-Habib Utsman bin Yahya. Salah satu pelajaran sifat 20 yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kudrot, yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan mustahil Allah lemah. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mampu dan Maha Bisa atas segala sesuatu yang dikehendakinya. Sehingga sudah selayaknya bagi seorang mukmin untuk tawadu, dan tidak sombong dan membesarkan dirinya. Salah satu kelebihan Kiai Haji Tubagus Mansuri, di dalam menerangkan pelajaran tauhid, yaitu beliau memiliki kajian tauhid logika, artinya beliau mampu menjelaskan pelajaran tauhid dengan kajian yang mudah difahami dan dimengerti oleh murid-muridnya. Dan beliau menghias penjelasan tauhid yaitu dengan kisah-kisah yang berkaitan dengan ketauhidan, salah satu sifat kudrot yang artinya Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Bisa atas segala sesuatu. Beliau menceritakan bahwa dahulu seorang bapak berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, ketahuilah bahwa Allah memiliki sifat Maha Bisa atas segala sesuatu yang Ia kehendakinya." Dalam obrolan hangat dengan anaknya itu, kemudian sang anak itu menjawab, "Betul Bapak, memang Allah Maha Bisa, tapi jika kita tidak mau, maka Allah tidak akan bisa." Mendengar jawabannya itu sang bapak terkaget. Singkat cerita, sang anak kemudian membuktikan keyakinannya itu, yaitu dengan memanjat pohon dengan tujuan ingin membuktikan jika kita tidak mau makan, maka Allah tidak akan bisa memasukkan makanan ke mulut kita, karena kita tidak mau makan. Sampai akhirnya sang anak diam di atas pohon dan tidak mau makan. Sang bapak pun makin gelisah. Dan kejadian ini pun akhirnya ramai didengar oleh warga kampung. Orang kampung menyangka bahwa sang anak mungkin sedang ngambek atau sedih karena tidak ada makanan yang dapat dia makan. Akhirnya warga kampung pun berdatangan untuk menengok sang anak dengan membawa bermacam-macam jenis makanan. Setiap warga yang datang mereka menaruh makanan di bawah pohon, dengan harapan sang anak dapat turun dari pohon dan memakan apa yang sudah disiapkan. Bapak sang anak pun sangat gembira dengan kepedulian warga kampung. Sampai akhirnya saat malam tiba, lewatlah para perampok dan mereka melihat di bawah pohon ada banyak makanan yang tersedia. Sang rampok heran dan sedikit curiga, kenapa makanan ini sangat banyak, tapi tak ada seorang pun yang menjaganya. Jawab rekannya, "Kita semua harus hati-hati, jangan-jangan ada orang yang sengaja mau menjebak dan mengintai kita." "Betul, pasti ini jebakan dan makanan ini pasti sudah diracuni." Salah seorang perampok dengan makin curiga, akhirnya ia memeriksa di sekitar pohon, dan betul saja, ternyata dilihatnya di atas pohon tersebut ada seseorang. Kecurigaan sang rampok semakin yakin, ternyata benar, kita mau dijebak dan diracuni. Akhirnya para perampok memanjat pohon dan menangkap anak tersebut. Sang anak dengan dihantui rasa takut akhirnya diturunkan oleh perampok. Dan sang anak tanpa sedikit pun menduga bahwa akhirnya oleh perampok, ia dipaksa untuk memakan semua makanan yang ada di bawah pohon sampai habis. Malang sungguh malang, sang anak setelah memakan semua makanan yang banyak itu, sampai-sampai ia pingsan karena perutnya sudah penuh tak kuat perutnya menghabiskan yang sebanyak itu. Perampok pun tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Untung kita tidak memakan makanan ini, karena benar makanan ini sudah diracuni." Sehingga anak ini pun pingsan setelah memakannya. Sahabat hati, dari kejadian ini akhirnya sang anak yakin seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Bisa atas apa yang ia kehendaki. Demikianlah kisah yang berkaitan dengan nilai ketauhidan dari sifat kudrot. Semoga dengan kisah ini menjadi kemanfaatan untuk menambah keyakinan kita kepada Allah. Dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa dan Maha Bisa jika Allah sudah berkehendak. Sampai jumpa pada kisah-kisah berikutnya. Wallahu a'lam bil murad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.